Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 583 Formasi Transportasi Antar Provinsi. Benar, ini adalah tanda penjaga surgawi saya, Anda dapat melihatnya. Lu Ming memberikan token pengawal surgawinya ke salju yang berterbangan. Saat pertama kali tiba, Lu Ming sangat membutuhkan bantuan. Terlebih lagi, Fei Xue dan yang lainnya tidak tampak seperti Qin King Fei. Mereka tampak mudah bergaul. Oleh karena itu, Lu Ming berniat berteman dengan mereka. Fei Xue mengambil token itu dan melihatnya. Dia terkejut. Kamu benar-benar pengawal surgawi di Tian dari wilayah Tianshuan. Meskipun Fei Xue sangat terkejut, informasi yang tercatat dalam token penjaga surgawi tidak dapat disangkal. Tanda penjaga surgawi dibuat dengan cara khusus, dan sangat sulit ditiru oleh orang luar. Wanita-wanita lain juga sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa penjaga dewa di Tian di wilayah Tianshuan akan muncul di sini. Mereka sebenarnya adalah pengawal dewa di Tian dari daerah lain. Saya belum pernah melihat orang dari daerah lain sepanjang hidup saya. Apakah wilayah Tianshuan menyenangkan? Apakah itu sama dengan domain hebat? Dia terlihat mirip dengan kita, dan dia cukup tampan. Hehe, apa kamu tergila-gila lagi? Kamu tidak bisa bergerak saat melihat pria cantik. Lebih dari 10 wanita muda dan cantik mengelilingi Lu Ming dan mengobrol. Lebih dari 10 pasang mata indah mengelilingi Lu Ming dan mengukurnya seolah-olah sedang melihat binatang langka. Lu Ming sedikit terdiam. Dia tersenyum pahit dan menyentuh hidungnya. Baiklah, jangan memandang saudara Lu seperti itu. Kita semua perempuan. Jangan takut saudara Lu mengolok-olok kami. Fei Xue berkata dengan canggung. Gadis-gadis itu kemudian mundur, tapi mata indah mereka masih menatap ke sekeliling Lu Ming. Saudara Lu, karena kita berada di sini secara kebetulan, mengapa kita tidak pergi ke kota Hong dan melihatnya? Fei Xue memandang Lu Ming, matanya yang indah dipenuhi rasa ingin tahu. Tentu saja, dia tahu tentang wilayah Tianshuan. Itu adalah wilayah kecil yang jauh lebih rendah daripada wilayah besar. Namun, jelas sekali bahwa Qin King Fei menderita kerugian besar di tangan Lu Ming. Seseorang yang berasal dari wilayah Tianshuan dapat dengan mudah mengalahkan Qin King Fei. Dia jelas bukan orang biasa. Kemungkinan besar dia adalah salah satu jenius terbaik di wilayah Tianshuan. Dia juga ingin berteman dengannya. Bagaimanapun, satu teman lagi berarti satu jalan lagi. Nona terbang salju, bolehkah saya tahu di mana cabang istana surgawi Kaisar Surga di wilayah Hong berada? Saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan dan harus segera kembali ke wilayah Tianshuan. Saya perlu menggunakan formasi transportasi antar provinsi. Lu Ming bertanya. Istana Surgawi Surga Empyrean memiliki susunan teleportasi antar domain di setiap sub-istana di wilayah yang luas. Sub-istana langit yang dalam juga memilikinya, dan terletak di kota langit yang dalam. Bagaimanapun, setiap wilayah terlalu luas. Jika mereka terbang sendirian, itu akan memakan waktu lama. Jauh lebih nyaman dengan formasi teleportasi. Saudara Lu ingin menggunakan jalur transportasi antar provinsi. Kebetulan kota Hong adalah cabang istana Kaisar Langit Surgawi di wilayah Hong. Jalur transportasi antar provinsi terletak di kota Hong dan memerlukan perjalanan 3 hari dari sini ke kota Hong. Saudara Lu kebetulan pergi ke kota Hong bersama kami. Saya akan membantu Anda mengatur masalah susunan transportasi antar provinsi. Kata Fei Xue. Kalau begitu, terima kasih banyak, Nona terbang salju. Lu Ming sangat gembira. Dia menangkupkan tinjunya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Namun, saudara Lu baru saja melukai Qin King Fei. Orang ini berpikiran sempit dan pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Sebaiknya jangan bertemu dengannya dalam perjalanan ini. Kalau tidak, saya khawatir ini tidak akan menimbulkan masalah. Fei Xue mengingatkan. Setelah itu, Lu Ming mengikuti salju yang berterbangan dan sisanya dan terbang menuju kota Hong. 3 hari kemudian, mereka tiba di kota Hong. Kota Hong adalah tempat cabang domain istana Hong berada. Itu adalah tempat yang megah dan megah. Dia melihat 8 gunung besar menembus awan seperti pedang dewa. 8 puncak tersebut berada di 8 lokasi berbeda, dipisahkan oleh jarak ribuan mil. Dan wilayah luas di tengah 8 puncak adalah kota Hong. Beberapa tembok kota di sekitar kota besar itu langsung terbuat dari 8 gunung.
Tembok kota hanya ditanami di daerah antara pegunungan. Itu sangat besar. Ini adalah kota terbesar yang pernah dilihat Lu Ming. Itu seperti sebuah negara. Satu kota adalah satu negara. Mengikuti Fei Sui dan yang lainnya, mereka dengan mudah memasuki kota Hong. Ki spiritual langit dan bumi begitu padat. Terlebih lagi, keinginan langit dan bumi juga sangat kuat. Lu Ming sedikit terkejut saat memasuki kota besar. Saudara Lu, di bawah kota besar itu sendiri ada mata Dao. Adapun ki spiritual langit dan bumi, itu karena Yang Maha Kuasa dari Istana Surgawi Kaisar Surga menggunakan 8 puncak gunung itu sebagai fondasi formasi dan membentuk formasi pengumpulan roh yang besar. Itu sebabnya ki spiritual sangat padat. Fei Sui memperkenalkan. Lu Ming kagum. Orang-orang perkasa di Istana Langit Empyrean benar-benar murah hati. Mereka sebenarnya menggunakan 8 gunung sebagai dasar formasi untuk membentuk formasi pengumpulan roh. Seberapa besar formasi prasasti ini? Di kota besar, kepadatan dan intensitas energi spiritual dan alam esensi langit dan bumi tidak setinggi di kota Tianshuan. Namun, kota Tianshuan terlalu kecil. Luas wilayahnya hanya 1/1000 luas kota Hong. Jalanan kota Hong ramai dengan orang dan segala macam toko tersedia. Saudara Lu, mengapa kamu tidak bermalam di penginapan ini? Saya akan pergi dan mengatur formasi transportasi antar provinsi. Setelah berjalan-jalan sebentar, Fei Sui berkata kepada Lu Ming. Baiklah, aku harus merepotkan Nona yang menerbangkan salju. Lu Ming mengangguk. Formasi transportasi antar provinsi sangat penting dan memiliki aturan yang ketat. Identitas seseorang harus diselidiki secara menyeluruh. Biasanya, orang-orang di luar Istana Surgawi Surga Empyrean tidak diperbolehkan menggunakannya. Pembentukan transportasi antar provinsi merupakan urat nadi suatu kekuatan. Selama perang besar, ia dapat dengan cepat mengumpulkan prajurit tingkat tinggi. Kalau tidak, akan terlambat untuk terbang. Oleh karena itu, seseorang harus melakukan reservasi terlebih dahulu. Tidak mungkin seseorang menggunakannya kapanpun dia mau. Lu Ming juga memahami hal ini dengan jelas. Baik-baik saja maka, Saudara Lu, simpanlah jimat transmisi suara giok ini. Jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat menemukan saya kapan saja. Aku akan memberimu waktu paling lama 1 hari. Saudara Lu seharusnya bisa berangkat besok. Fei Sui memberikan jimat giok transmisi suara kepada Lu Ming, yang menerimanya dan menyimpannya. Setelah itu, Fei Sui dan yang lainnya pergi lebih dulu. Lu Ming telah menyewa kamar di penginapan terdekat. Kemudian, dia mulai berjalan-jalan keliling kota Hong sendirian. Karena dia datang ke wilayah besar secara kebetulan, alangkah baiknya dia berjalan-jalan dan memperluas wawasannya. Memang banyak hal aneh di kota besar yang belum pernah dia lihat di wilayah Tianshuan. Mata Lu Ming berbinar dan dia membeli beberapa bahan aneh. Tentu saja, Lu Ming tidak memiliki banyak kristal spiritual yang tersisa. Yang dia beli murah. Ambillah beberapa kristal spiritual. Kalau tidak, Anda malah tidak punya uang untuk naik formasi angkutan antar provinsi. Sebelumnya, dia telah menggunakan semua batu rohnya untuk menerobos ke alam berikutnya. Sekarang, Lu Ming hanya memiliki puluhan ribu kristal roh kelas atas. Setelah menanyakan lokasi pasar, Lu Ming berjalan menujunya. Tidak lama kemudian, Lu Ming tiba di alun-alun kota besar. Dia menemukan sebuah toko bernama Paviliun Segudang dan memasukinya. Lu Ming menjual beberapa senjata roh yang tidak terpakai, bahan pemurnian, dan beberapa teknik seni bela diri di bawah tingkat surga. Dia memperoleh sekitar 800.000 kristal roh kelas atas. 800.000 kristal spiritual tertinggi seharusnya cukup untuk membiayai pembentukan transportasi antar provinsi. Dia berkeliaran beberapa saat lagi sebelum kembali ke penginapan. Malam berlalu dengan lancar. Siang hari berikutnya, Fei Sui datang mencari Lu Ming. Saudaraku Lu, aku sudah memesankan kuota formasi angkutan antar provinsi untukmu. Anda dapat segera berangkat. Fei Sui tersenyum. Mata Lu Ming berbinar. Tampaknya Fei Sui cukup berpengaruh di istana cabang domain besar karena dia dapat memesan tempat dalam formasi transportasi antar provinsi dengan begitu cepat. Terima kasih, Bibi Terbang Salju. Jika ada yang bisa kubantu di masa depan, aku pasti tidak akan menolaknya. Lu Ming mengucapkan terima kasih. Bab 584 sengaja mempersulitnya. Jika bukan karena bantuan Fei Sui, tidak akan mudah baginya untuk mendapatkan tempat untuk melintasi susunan teleportasi.
Saudara Lu, apakah kamu ingin segera pergi atau tinggal di kota Hong beberapa hari lagi? Fei Xue bisa menjadi tuan rumah Anda dan membawa Anda berkeliling. Kata Fei Xue, tidak perlu untuk itu. Saya memiliki sesuatu yang mendesak untuk diselesaikan dan harus segera kembali ke wilayah Tianshuan. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan berbicara dengan Nona Fei Xue lagi. Lu Ming memang sedikit cemas. Tinggal beberapa hari lagi menuju perjanjian setengah tahun. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Mulan. Baiklah, kalau begitu aku akan membawa saudara Lu. Fei Xue tersenyum. Kemudian, Lu Ming mengikuti Fei Xue dan berjalan menuju portal transportasi antar provinsi. Di pusat kota Hong, ada sekumpulan istana yang tak ada habisnya. Tembok tinggi dan megah dibangun untuk menghalangi jalan. Sepanjang jalan, ada banyak pos pemeriksaan. Setelah salju berterbangan, mereka melewati 7 pos pemeriksaan. Terbang salju, kamu di sini. Apakah ini adik kecil yang ingin menggunakan formasi teleportasi antar domain? Seorang pria parubaya sedang menunggu di gerai gores ke-8. Dia tersenyum saat melihat Fei Xue. Diakon Liu, benar, saya benar-benar harus berterima kasih kepada Diakon Liu atas bantuannya kali ini. Fei Xue tersenyum. Nona Fei Xue terlalu sopan. Saya sudah membuat pengaturannya. Ikuti aku. Diakon Liu berkata dengan sopan. Setelah itu, Fei Xue dan Lu Ming mengikuti petugas Liu dan melanjutkan perjalanan mereka. Itu kamu, nak, berhenti di situ. Setelah melewati beberapa pos pemeriksaan lagi, suara suram tiba-tiba terdengar. Lu Ming melihat ke arah suara itu dan wajahnya menjadi gelap. Qin King Fei. Ekspresi Fei Xue berubah. Qin King Fei membawa beberapa pemuda dan berjalan mendekat. Dia memandang Lu Ming dengan ekspresi dingin. Diakon Liu, apa yang terjadi? Anda benar-benar membawa orang luar dan berkeliaran di sekitar tempat penting istana surgawi surga Empyrean. Beraninya kamu. Tatapan Qin King Fei beralih dan tertuju pada petugas Liu. Ekspresi Diakon Liu berubah. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Muda Qin, pahlawan muda ini adalah teman baik Nona Fei Xue. Tidak hanya itu, dia juga seorang kaisar surga penjaga surgawi dari istana surgawi surga Empyrean. Omong kosong. Penjaga dewa di Tian apa? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan dengan mereka? Qin King Fei memarahi. Ekspresi Diakon Liu agak tidak sedap dipandang ketika dia berkata, pahlawan muda ini ingin mengambil formasi transportasi antar provinsi. Apa? Ambil formasi teleportasi antar domain. Jalur transportasi antar provinsi adalah benda yang sangat penting di Istana Langit Empyrean. Anda benar-benar membawa orang tak dikenal untuk naik angkutan antar provinsi. Bagaimana jika orang ini adalah mata-mata? Jika terjadi sesuatu pada formasi transportasi antar provinsi, apakah Bapak dapat bertanggung jawab? Bahkan 10 nyawamu tidak akan cukup. Qin King Fei meraung. Ini. Ekspresi Diakon Liu berubah menjadi lebih buruk dan dia mulai ragu. Sebelumnya, Fei Xue lah yang datang meminta bantuannya. Identitas Fei Xue bukanlah masalah kecil. Tentu saja, dia langsung setuju. Dia tidak terlalu memikirkannya dan tidak mencurigai identitas Lu Ming. Sekarang Qin King Fei mengatakan itu, dia sangat takut hingga dia berkeringat dingin. Memang benar, jika ada yang tidak beres, dia akan tamat. Bahkan Fei Xue tidak bisa melindunginya. Qin King Fei, Lu Ming adalah kaisar langit pengawal surgawi. Dia bukan mata-mata. Kata Fei Xue, jika kamu bukan mata-mata, tunjukkan buktinya. Qin King Fei mencibir. Dia tidak mempercayai Lu Ming sama sekali ketika dia mengatakan bahwa dia berasal dari wilayah Tianshuan. Kamu ingin melihat buktinya, kan? Ini adalah token di Tian Divine Guard saya. Lihatlah. Lu Ming mengeluarkan token pengawal surgawi dan melemparkannya ke Qin King Fei. Qin King Fei melihatnya dan ekspresinya segera berubah, menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Lu Ming benar-benar pengawal surgawi di Tian, dan pengawal surgawi di Tian di wilayah Tianshuan. Sebelumnya, Lu Ming telah mengatakan bahwa dia adalah kaisar langit pengawal surgawi dari wilayah Tianshuan, tetapi dia tidak mempercayainya sama sekali. Mengapa kaisar surga pengawal surgawi di alam raja bela diri dari wilayah Tianshuan datang ke wilayah Hong dan bahkan muncul di reruntuhan sekte boneka? Dia mengira Lu Ming hanya membodohinya. Dia tidak pernah menyangka hal itu benar. Sekarang kamu tahu, aku adalah penjaga surgawi surga Empire.
Tidak peduli istana mana itu, semuanya milik istana surgawi Empirean. Selama Anda adalah pengawal surgawi surga Empire, Anda memenuhi syarat untuk menggunakan formasi transportasi antar provinsi. Sekarang, kamu bisa tersesatkan. Lu Ming menggunakan esensi vitalnya untuk mengembalikan token penjaga surgawi. Dia berkata dengan dingin, menekankan dua kata terakhir, tersesat. Ekspresi Qin King Fei berubah jelek dan ekspresinya berubah dengan cepat. Akhirnya, dia memutar matanya dan mencibir, jadi bagaimana jika Anda adalah Ditian Divine Guard? Sayang sekali slot formasi teleportasi telah habis dan kita harus menunggu yang berikutnya. Kuotanya habis. Mustahil. Aku bertanya sekitar kemarin. Ini belum berakhir sama sekali. Kata Fei Sui. Kemarin. Maaf, saya baru saja selesai hari ini. Qin King Fei mencibir. Mustahil. Qin King Fei, minggir. Saya ingin pergi ke sana dan bertanya kepadanya secara pribadi. Fei Sui berteriak. Bertanya apa? Penatua yang bertanggung jawab atas formasi transportasi antar provinsi adalah paman ke-8 saya. Saya akan mengiriminya pesan sekarang dan memintanya untuk datang dan berbicara dengan Anda. Qin King Fei mendengus. Dia mengeluarkan jimat giok dan mengirim pesan. Tidak lama kemudian, ada kilatan cahaya, dan seorang pria parubaya muncul di lapangan. King Fei, ada apa? Pria parubaya itu memandang Qin King Fei. Paman ke-8, Fei Xue membawa anak nakal bersamanya. Dia ingin menggunakan susunan teleportasi antar domain. Saya memberitahu mereka bahwa tidak ada slot lagi tetapi mereka tidak mempercayai saya. Kata Qin King Fei. Pria parubaya itu memandang Fei Sui dan berkata, memang tidak ada tempat lagi. Mustahil. Masih ada slot tersisa kemarin. Ekspresi Fei Sui jelek. Fei Sui, kamu semakin berani. Apakah kamu mencurigaiku? Saya telah bertanggung jawab atas susunan teleportasi selama bertahun-tahun. Apakah menurut Anda saya tidak tahu apakah ada bintiknya? Silakan kembali. Wajah pria parubaya itu menjadi gelap saat dia melambaikan tangannya. Fei Sui menggigit bibir merahnya. Lalu, kapan slot berikutnya akan tersedia? Saat ini, Lu Ming berbicara. Saya tidak yakin tentang gelombang berikutnya. Setelah digunakan kali ini, formasi transportasi antar provinsi perlu diperbaiki. Mungkin akan memakan waktu 1,5 tahun. Pria parubaya itu mencibir. 1,5 tahun. Ekspresi Lu Ming sangat suram. 1,5 tahun, bagaimana dia bisa tiba tepat waktu? Qin King Fei dan pria parubaya itu jelas mempersulitnya. Namun, ini adalah istana Hongyu, dan ada banyak ahli di sini. Tingkat kultivasi pria parubaya itu tidak dapat diduga, jadi mustahil baginya untuk menerobos masuk. Satu-satunya jalan yang bisa ia ambil adalah kematian. Namun, pihak lain bersikeras bahwa tidak ada slot lagi, jadi dia tidak punya pilihan. Hehe, Qin King Fei tertawa dingin. Dia sangat senang melihat ekspresi jelek di wajah Fei Sui dan Lu Ming. Nyonya terbang salju, ayo pergi. Lu Ming berbalik dan pergi. Sekarang, dia hanya bisa memikirkan cara lain. Saudara Lu, mungkin ada cara lain. Di tengah jalan, kata Fei Sui. Oh, mata Lu Ming berbinar. Dalam 6 hari, lelang terbesar di kota Hong, lelang rahasia surga yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang Rahasia Surga, akan diadakan. Setiap saat, Istana Kaisar Langit akan melelang 2 slot transportasi antar provinsi dalam bentuk token. Mereka dikenal sebagai token lintas provinsi. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang berada di luar Istana Kaisar Surga untuk melintasi provinsi dan pergi ke wilayah besar lainnya. Selama identitas seseorang jelas, mereka dapat membeli token tersebut. Selama mereka dapat membeli token dan tidak memiliki masalah dengan identitas mereka, Qin King Fei dan yang lainnya tidak punya alasan untuk menghentikan mereka. Fei Sui menjelaskan. Bab 585 lelang. Token teleportasi domain. Dalam 6 hari. Mata Lu Ming melihat sekeliling. 6 hari kemudian, semuanya sudah terlambat. Itu sudah merupakan tanggal yang disepakati. Namun, tidak ada jalan lain sekarang. Baiklah, saya harus mendapatkan token penyeberangan wilayah dalam 6 hari. Lu Ming bergumam dengan suara tegas. Sambil berjalan, mereka mengobrol. Segera, mereka berdua keluar dari istana. Saudara Lu, jika kamu butuh sesuatu, beritahu aku. Saya akan melelang token lintas wilayah, yang sangat berharga.
Jika Anda membutuhkan bantuan kristal roh, saya dapat membantu Anda untuk sementara. Kata Fei Sui. Tidak perlu itu, Nona terbang salju. Saya masih harus berterima kasih atas bantuan Anda kali ini. Saya pasti akan mendapatkan token penyeberangan wilayah 6 hari kemudian. Lu Ming menangkupkan tinjunya lalu pergi. 6 hari kemudian. Kalaupun saya berhasil mendapatkan tokennya, saya hanya bisa menggunakannya di hari kedua, artinya 7 hari kemudian. Saya harap saya bisa tiba tepat waktu. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Lu Ming tidak segera kembali ke penginapan. Dia bertanya-tanya dan menuju ke rumah lelang Tianji. Dia tidak memiliki banyak kristal spiritual tertinggi pada dirinya sekarang. 800.000 kristal spiritual tertinggi mungkin tidak cukup. Menurut Fei Sui, harga 2 kuota lintas domain akan sangat tinggi. Lu Ming berencana mengambil beberapa barang dan melelangnya di kamar dagang rahasia. Apa yang harus kita gunakan untuk menawar? Lu Ming merenung sambil berjalan. Dia memiliki banyak item level rendah, tapi nilainya tidak banyak. Yang tingkat tinggi, seperti teknik naga perang sejati, metode penanaman 3 kemutlakan Dewa Naga, 9 langkah-langkah menapaki surga naga, dan pohon kuno pemahaman jalan, bukanlah benda-benda yang bisa dibawa keluar untuk dilelang. Dia bisa mengambil sebagian tanah kuning tua untuk dilelang, tapi Lu Ming enggan melakukannya. Ada juga 5 potong rumput Notgrass tingkat 6 tingkat tertinggi. Lu Ming tidak dapat memberikannya begitu saja karena dia berencana menggunakannya untuk menerobos ke tubuh fisik kelas 7. Adapun teknik seni bela diri tingkat surga, Lu Ming memiliki 7 hingga 8 teknik, semuanya adalah tingkat rendah surga. Namun, tidak mungkin menjual 7 atau 8 teknik seni bela diri tingkat rendah tingkat surga dengan harga yang terlalu tinggi. Sepertinya aku harus menjual beberapa kristal niat. Lu Ming merenung. Dan EBSCP, dia memiliki banyak kristal niat saat ini, jadi tidak ada salahnya menjual beberapa kristal yang tidak dia gunakan. Segera, Lu Ming tiba di rumah lelang rahasia surgawi. Kamar dagang rahasia adalah kamar dagang nomor 1 di benua ini, dan reputasinya tidak perlu dipertanyakan lagi. Tuan muda, apakah Anda melelang harta karun? Begitu mereka memasuki rumah lelang rahasia surgawi, seorang wanita muda cantik menghampiri mereka dan bertanya sambil tersenyum. Tidak buruk, Lu Ming mengangguk. Mereka yang datang ke rumah lelang rahasia surga biasanya ada di sana untuk melelang harta karun mereka. Tuan muda, tolong ikuti saya. Harta Anda perlu dinilai oleh penilai. Wanita muda itu membawa Lu Ming ke konter. Tuan penilai, pahlawan muda ini ingin melelang harta karun. Gadis muda itu berkata kepada seorang lelaki tua berambut putih di konter. Aku tahu. Anda boleh pergi. Lelaki tua itu melambaikan tangannya, dan gadis muda itu pergi. Adik, harta apa yang ingin kamu lelang? Orang tua itu memandang Lu Ming sambil tersenyum. Dia sangat baik dan membuat orang merasa seperti sedang mandi di bawah angin musim semi. Seperti yang diharapkan dari kamar dagang rahasia, kualitasnya benar-benar berbeda. Saya ingin mengadakan lelang untuk kristal niat. Kata Lu Ming. Oh, berapa banyak yang mereka lelang? Menurut aturan, Anda tidak bisa melelangnya dengan harga kurang dari 10 yuan. Orang tua itu tersenyum. Jumlah mereka terlalu sedikit. Harta karun yang dilelang oleh kamar dagang rahasia semuanya memiliki harga dasar lebih dari 10.000 kristal spiritual tertinggi. Saya melelang 2.000 kristal niat tingkat rendah. Kata Lu Ming. Dia kemudian mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya kepada orang tua itu. Apa? 2.000? Suara lelaki tua itu tiba-tiba meninggi. Wajahnya penuh keterkejutan. Suara gaokong menarik perhatian beberapa orang. Beberapa gadis bahkan menduga ada harta karun yang sangat berharga. Jika tidak, mengapa penilai akan begitu terkejut? Dan EBSCP, kristal niat adalah barang habis pakai. Prajurit yang mendapatkannya akan menggunakannya selama atributnya cocok untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sangat jarang ada seseorang yang memasang 2.000 kristal niat untuk dilelang. Kesadaran lelaki tua itu memasuki ring penyimpanan untuk melihatnya, dan matanya melebar. 2.000 kristal maksud atribut emas. Semuanya adalah kristal tujuan atribut emas. Seru lelaki tua itu. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun Lu Ming mengeluarkan 2.000 kristal esoterik, itu akan menjadi campuran dari semua jenis atribut. Jika demikian, harganya akan jauh lebih rendah. Dia tidak menyangka semuanya adalah kristal dengan atribut emas. Harga kristal niat yang sama akan jauh lebih tinggi.
Mereka yang mengembangkan kreasi emas mungkin akan menawar dengan gila-gilaan. Harga pasar dari sebuah kristal roh adalah 1000 kristal roh kelas atas, namun kenyataannya, 1000 kristal roh kelas atas tidak cukup untuk membeli satu kristal roh kelas atas. Seringkali bisa digoreng hingga beberapa ribu yuan, atau bahkan lebih. Dan semakin sedikit kristal yang ada, semakin murah harganya. Kalau jumlahnya banyak dan dijual berkelompok pasti harganya akan lebih mahal lagi. Seorang pejuang yang menyempurnakan satu atau dua kristal niat hanya dapat mempercepat pemahaman niat. Namun, jika dia menggunakannya terus-menerus, efeknya tidak hanya bagus, tapi juga bisa membantunya menerobos alam niat. Misalnya, jika ranah niat seseorang mengalami hambatan, satu atau dua kristal niat tidak akan banyak berguna, tetapi 100 mungkin cukup untuk menembus hambatan tersebut. Dan EBSCP, jadi, semakin banyak jumlahnya, semakin tinggi harga rata-rata setiap kristal maksud. Jika 2000 kristal logam dilelang pada saat yang sama, harganya pasti akan sangat tinggi. Adikku, aku akan membantumu mendaftar. Orang tua itu dengan cepat membantu Lu Ming untuk mendaftar dan kemudian menyerahkan bukti lelang kepadanya. Adik, sesuai aturan, setelah lelang selesai, ada biaya komisi 5%. Orang tua itu tertawa. Saya mengerti. Lu Ming mengangguk. Dia menyimpan sertifikat pengiriman dan meninggalkan rumah lelang Tianji. Setelah berkeliling kota Hong beberapa kali, Lu Ming menemukan sebuah restoran dan berjalan ke meja dekat jendela. Dia memesan makanan dan anggur dan mulai makan. Apakah kamu mendengar? Akan ada harta karun besar yang dilelang di lelang rahasia surgawi kali ini. Saya telah mendengar tentang promosi rahasia kamar dagang beberapa hari yang lalu. Aku ingin tahu harta macam apa itu. Petik 2. Saya tidak tahu persis harta apa itu, tapi seorang tetua klan saya bekerja di rumah lelang rahasia surga. Menurutnya, itu adalah harta karun yang langka. Oh, aku sangat menantikannya. Di dalam restoran, beberapa orang sedang makan dan minum sambil mengobrol. Seorang pemuda pendek dan gemuk berkata paling keras dengan ekspresi puas di wajahnya. Pada saat ini, ekspresi pemuda gemuk itu berubah. Dia mengeluarkan jimat transmisi suara jade dan ekspresinya berubah ketika dia melihatnya. Berita besar, berita besar. Saya baru saja menerima kabar bahwa ada harta karun lain yang akan dilelang. Bisakah Anda menebak apa itu? Dia berteriak. Bagaimana kamu bisa menebaknya? Beritahu saya, kata yang lain. Haha, biarkan aku memberitahumu. Kali ini, itu adalah kristal niat, kata Kamumo. Kata pemuda pendek dan gemuk. Kristal niat, apa yang aneh tentang itu? Itu bukan harta karun. Yang lainnya menghina. Meskipun kekuatan kristal Upanishad bukanlah harta karun yang besar, setelah Anda memiliki cukup banyak, kristal itu akan menjadi harta karun yang besar. Saya mendengar bahwa kali ini, satu set kristal Upanishad berkekuatan 2000 emas akan dilelang pada waktu yang sama. Kamar dagang rahasia sudah mulai mempublikasikannya. Teriak pemuda pendek dan gemuk itu. Apa? 2000 kristal emas. Yang lainnya terkejut. Bab 586 dimulainya rapat besar. Lu Ming, yang berada di samping, juga tercengang. Dia tidak menyangka berita itu menyebar begitu cepat. Kecepatan rahasia kamar dagang benar-benar cepat. Faktanya, tidak sulit untuk memahami mengapa kamar dagang rahasia melakukan ini. Dengan cara ini, dia dapat menarik lebih banyak orang yang membutuhkan kristal tujuan atribut emas untuk menawarnya. Ketika saatnya tiba, harga akan naik lebih tinggi, dan kamar dagang rahasia secara alami akan menghasilkan lebih banyak. Lu Ming tersenyum. Ini adalah hal yang baik baginya. Setelah kenyang, Lu Ming keluar dari restoran dan kembali ke penginapan. Masih ada 6 hari lagi, cukup waktu untuk bercocok tanam. Sekarang kultivasi Lu Ming telah mencapai puncak alam Raja Bela Diri LV9, mustahil baginya untuk menerobos dalam waktu singkat. Adapun teknik bela dirinya, 3 kemutlakan Dewa Naga, dia telah mengembangkannya ke tingkat kelima. Sedangkan untuk langkah 9 naga yang menapaki surga, meskipun dia telah membuat kemajuan pesat baru-baru ini, dia masih membutuhkan waktu untuk mengembangkan langkah keempat. Langkah keempat dari 9 langkah menghentak surga naga setara dengan teknik bela diri tingkat atas tingkat surga tingkat ke-6, dan itu sangat kuat. Sekarang, saya hanya dapat meningkatkan tubuh fisik saya. Lu Ming merenung. Selama tubuh fisik Lu Ming berhasil menembus tahap ke-7, kekuatan tempurnya akan meningkat 1 tingkat lagi.
Tubuh kelas 7 10 kali lebih kuat dari tubuh kelas 6. Ada kesenjangan besar antara badan kelas 6 dan badan kelas 7. Lu Ming mengeluarkan sebatang rumput Notgrass biasa. Notgrass biasa awalnya merupakan ramuan spiritual tingkat 1 biasa. Namun, setelah tumbuh di tanah silikat Xuan Huang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tanaman itu telah berubah menjadi ramuan spiritual tingkat 6 tertinggi. Esensi obat yang dikandungnya sangat kaya. Lu Ming melemparkan 10.000 tubuh tempur spiritual. Dia perlahan-lahan mengubah ramuan 7 bagian menjadi ki 10.000 roh dan mulai mengolah tubuh fisiknya. Ramuan spiritual tingkat 6 peringkat atas sangat berguna bagi para ahli alam lautan jiwa. Inti dari ramuan itu terlalu kaya. Esensi obat yang mendidih terus berubah menjadi gumpalan ki dari segudang roh dan meresap ke dalam tubuh Lu Ming. Otot, tulang, organ dalam, dan pembuluh darah Lu Ming semuanya membaik dengan cepat, mendekati tingkat yang baru. Sehari telah berlalu, Lu Ming memurnikan sebatang rumput Notgrass biasa. Dia mengambil yang lain dan melanjutkan pemurnian. Hari demi hari, dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Lu Ming telah memurnikan semua rumput 7 bagian berlantai 5. Pada saat ini, tubuh Lu Ming diselimuti lapisan kabut tebal. Aroma obat yang kuat terpancar dari tubuh Lu Ming. Berderak, suara kacang digoreng berasal dari tubuh Lu Ming. Kabut abu-abu keluar dari tubuhnya. Itu adalah kotoran di tubuhnya. Tubuh Lu Ming ditutupi dengan lapisan cahaya harta karun. Itu tampak seperti harta karun tertinggi. Setelah 5 hari berkultivasi dan memurnikan 5 batang rumput simpul biasa, tubuh fisik Lu Ming akhirnya berhasil menembus peringkat ke-7. Kekuatan fisiknya meningkat 10 kali lipat. Kaca. Dengan satu pikiran, tubuh Lu Ming mengeluarkan suara. Kemudian, tubuh Lu Ming bertambah tinggi dan ototnya membengkak. Dalam beberapa napas, Lu Ming telah berubah menjadi seorang pemuda kekar yang tingginya 2 meter. Ini adalah misteri tubuh peringkat ke-7. Ketika tubuh seseorang mencapai peringkat ke-7, mereka dapat mengubah kepadatan otot, tulang, ukuran, dan bentuk tubuh sesuka hati. Terjadi ledakan lagi dan Lu Ming berubah kembali. Dia mengeluarkan pedang roh level 5 dan menebas lengannya. Lu Ming merasa seperti sedang memotong kulit. Dia tidak bisa memotong sama sekali. Pedang spiritual tingkat 5 sangat tajam, tetapi bahkan tidak dapat memotong kulit Lu Ming. Dapat dilihat betapa kuatnya pertahanan fisik Lu Ming. Kebanyakan ahli alam lautan jiwa bahkan tidak bisa mencapai tubuh tahap ke-7. Dia menyuntik Zhen Yuan dan membuat luka di lengannya. Namun sebelum darah bisa keluar, otot-otot di luka mulai menggeliat dengan cepat. Dalam beberapa tarikan napas, lukanya sembuh, meninggalkan bekas luka. Bekas lukanya juga hilang dengan cepat. Ia yakin dalam beberapa jam, bekas luka itu akan hilang seluruhnya. Tubuh peringkat 7 memang kuat. Dengan cara ini, kekuatan tempurku meningkat setidaknya 20%. Mata Lu Ming berbinar. Jangan meremehkan 20%. Kekuatan tempur Lu Ming adalah kombinasi dari esensi vital, niat, teknik seni bela diri, dan banyak aspek lainnya. Terlebih lagi, kekuatan tempur Lu Ming sudah sangat mengejutkan. Sungguh menakutkan jika tiba-tiba meningkat sebesar 20%. Ini juga karena keajaiban dari 10.000 tubuh tempur spiritual. Bahkan jika orang lain memiliki ramuan spiritual LV6 tingkat tertinggi, itu tidak akan berguna. Masih ada kekuatan obat yang tersisa di tubuhku. Masih ada 1 hari sebelum pelelangan dimulai, jadi saya bisa memperbaikinya. Lu Ming segera mengaktifkan 10.000 tubuh tempur rohnya dan terus menyempurnakan efek pengobatannya. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Keesokan harinya, Lu Ming menerima pesan. Fei Xue telah tiba dan menunggunya di bawah. Nyonya terbang salju. Lu Ming turun dan tersenyum. Saudara Lu. Fei Xue juga tersenyum. Dia memandang Lu Ming dengan heran. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa hari, dia bisa merasakan ada beberapa perubahan pada Lu Ming, tapi dia tidak tahu apa sebenarnya yang berubah. Nona terbang salju, Anda juga akan pergi ke pelelangan. Petik 2. Lu Ming bertanya. Kamar dagang rahasia hanya mengadakan lelang setiap 6 bulan sekali. Kudengar ada harta karun langka yang akan dilelang kali ini. Tentu saja, saya akan melihatnya. Juga, kali ini, akan ada tumpukan 2000 kristal elemen emas yang dilelang. Saya memiliki seorang tetua yang juga mengembangkan alam niat emas, dan ini akan segera menjadi hari ulang tahunnya. Saya ingin membelinya dan memberikannya sebagai hadiah.
Fei Sue tertawa. Oh, Lu Ming mengangguk. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang memiliki 2000 kekuatan atribut emas kristal Upanishad. Apalagi, jarang sekali terlihat semuanya dilelang. Saya kira persaingan kali ini akan sangat sengit. Saya tidak tahu apakah saya bisa mendapatkannya atau tidak. Fei Sue menghela nafas. Lu Ming tersenyum dan menyentuh hidungnya. Keduanya berjalan menuju pelelangan rahasia surgawi. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka tiba. Nona Fei Sue, kamu di sini juga. Silakan ikuti saya ke ruang VIP. Begitu Fei Sue tiba, seorang wanita muda cantik menyambutnya dengan senyuman. Dia membawa Lu Ming dan Fei Sue ke ruang VIP. Seperti kebanyakan tempat lelang, lantai pertama tempat lelang adalah sebuah aula besar. Di atas aula ada platform tinggi untuk tuan rumah pelelangan. Di lantai 2, ada banyak ruang VIP yang mengelilingi seluruh aula. Pemandangannya sangat bagus, dan orang bisa melihat pemandangan di bawah. Lu Ming dan Fei Sue pergi ke kamar VIP nomor 10. Lu Ming membuka jendela dan melihat keluar. Saat ini, sudah banyak orang di aula. Jumlah orang bertambah. Di ruang tamu nomor 5, Qin King Fei dan seorang pria paruh baya sedang duduk di dalam. Kali ini, saya pasti akan mendapatkan 2000 kristal emas. Mata Qin King Fei menyala-nyala karena gairah. Apa yang dia kembangkan adalah niat logam, dan dia juga telah mencapai hambatan. Jika dia bisa mendapatkan 2000 kristal logam, dia pasti bisa menembus kemacetan ini, dan niat logamnya juga akan meningkat pesat. Tuan muda kedua, kristal logam mungkin berharga, tapi tujuan kita kali ini adalah harta karun itu. Pria parubaya itu mengingatkan. Jangan khawatir, kali ini, ayah saya telah memberi saya sejumlah besar kristal spiritual tertinggi. Saya pasti bisa mendapatkan harta karun itu. Qin King Fei berkata dengan percaya diri. Setelah itu, dia bangkit dan membuka jendela. Dia segera melihat Lu Ming di seberangnya. Bab 587 Inscription Scroll. It's that kid again. Qin King Fei's eyes turned cold when he saw Lu Ming, and a cold smile appeared on his face. This kid is most likely here for the territory crossing token. Hehe, it's not that easy to get the token. Qin King Fei sneered and closed the window. There was a gloominess in Lu Ming's eyes. More and more people gathered in the hall. In the end, there were at least 20,000 people. One must know that there was a requirement to enter the heavenly secret auction house. One must be at least a martial king. Those below the martial king realm were not allowed to enter. In other words, the 20,000 people present were all martial artists above the martial king realm. Lu Ming was secretly amazed. The abilities of the Grand Domain were indeed powerful. It was not something that the Tianxuan region could compare to. There were less than 20,000 martial kings in the Tianxuan region. But now, there were more than 20,000 people in an auction. There was no way to compare. At this moment, a white-robed, refined-looking middle-aged man walked onto the stage. The brand president of Graceful Wind is here. As soon as this middle-aged man went on stage, the entire place fell silent, as if he had a great deterrent force. The middle-aged man smiled and sighed, I believe many of you know me, but there are so many new friends who don't. Let me introduce myself again. My name is Feng Xiu, and I am the president of the Secret Chamber of Commerce's brand in the Hong Domain. I'm the host of this auction, the Elder Side. This time, there are a total of 218 treasures to be auctioned. They are definitely of the highest quality. I hope everyone will be satisfied. Alright, time is limited. Let's start the first auction of the day. Feng Xiu went straight to the point and announced the start of the auction. Immediately, a beautiful young lady walked over with a tray. There was a drawing on the tray. Feng Xiu opened the drawing and saw that it was a lightning bolt. I believe everyone has already seen that this is an inscription scroll. As long as you inject your vital essence into it, you can activate the inscription on the scroll and launch a fatal attack. The power of this lightning inscription scroll is equivalent to the strongest attack of a peak level 7 martial king. The starting price is 10,000 spiritual crystals of the highest quality, and the price increment must not be less than 1,000 spiritual crystals. After Feng Xiu's introduction, she stated her starting price.
It's an inscription scroll. This thing is very rare. It can save your life at a critical moment. And its power is equivalent to the full force attack of a level 7 Martial King. If used well, it can even kill a level 7 Martial King. I'll take it. I'll pay 12.000 Supreme Spiritual Crystals. There was a wave of discussion in the venue, and someone immediately began to bid. It's an inscription scroll. Lu Ming's expression changed. Gulungan prasasti adalah gulungan yang disempurnakan oleh Master Prasasti, namun Master Prasasti biasa tidak dapat menyempurnakannya sama sekali. Untuk menyempurnakan gulungan prasasti, syarat pertama adalah seseorang harus menjadi ahli prasasti murni. Faktanya, sebagian besar yang disebut guru prasasti tidaklah murni. Mereka terutama mengembangkan seni bela diri dengan prasasti sebagai pelengkap. Kebanyakan prajurit akan mempraktikkan prasasti Dao untuk membantu budidaya seni bela diri mereka. Tak satu pun dari mereka adalah master prasasti murni. Tanpa penulis yang murni, seseorang tidak akan dapat memperbaiki gulungan prasasti. Di wilayah Tianxuan, tidak ada satupun penulis murni. Seperti kata pepatah, energi seseorang terbatas. Jika seseorang ingin menjadi penulis murni, dia perlu mengeluarkan banyak energi, dan budidaya bela dirinya pasti tidak akan terlalu tinggi. Selain itu, kemampuan tempur seorang penulis murni sangat rendah sebelum level 5. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan seniman bela diri. Namun, seorang penulis murni akan mengalami perubahan kualitatif setelah mereka berhasil menembus peringkat kelima. Kemampuan bertarung mereka akan menjadi sangat menakutkan, dan metode bertarung mereka akan menjadi sangat misterius. Oleh karena itu, ada nama lain untuk penulis murni, dan itu adalah benar. Seorang ahli prasasti. Seorang ahli prasasti sejati. Seorang ahli prasasti sejati. Lu Ming pernah membaca tentang ini di buku di masa lalu. Dia tidak menyangka akan melihat jimat prasasti yang disempurnakan oleh seorang alkemis prasasti sejati. Saat Lu Ming sedang berpikir, harganya terus naik. Jumlahnya sudah melampaui 20.000 kristal spiritual tertinggi. Dasar orang udik. Bagaimana mungkin seseorang menginginkan gulungan jimat tulisan sampah seperti itu? Saat itu, saya dengan santai menyempurnakan gulungan jimat prasasti, dan itu 100.000 kali, 1.000.000 kali lebih baik dari ini. Dandan sedang berbaring di bahu Lu Ming dengan satu kaki bersilang. Dia memegang ramuan spiritual level 5 yang dengan susah payah dia rendam dalam air Lu Ming dan mengunyahnya. Saat dia menggerogoti, dia bergumam, wajahnya penuh penghinaan. Oh, lalu kenapa kamu tidak membuatkan satu untukku? Lu Ming mengerucutkan bibirnya. Aku terluka sekarang. Kalau tidak, itu hanya hitungan menit. Dandan membual tanpa malu-malu. Di sampingnya, Fei Sue memandang Dandan dengan penuh minat. Saudara Lu, binatang iblis penyu milikmu cukup menyenangkan. Fei Sue tertawa. Ketika binatang iblis mencapai tingkat raja, mereka dapat berbicara. Fei Sue tidak menganggapnya aneh. Orang ini, selain menyombongkan diri, dia hanya tahu cara makan. Dia tidak punya kegunaan lain. Lu Ming berkata dengan santai. Mendengar hal itu, Dandan tidak tahan lagi. Dia melompat dari bahu Lu Ming, melebarkan matanya, dan berteriak, "Nak, apa yang kamu katakan? Beraninya kamu mengatakan bahwa aku tidak berguna. Beraninya kamu meremehkanku. Aku adalah kepala dari 10 monster perang teratas. Kekuatanku tak tertandingi di dunia, dan aku tak terkalahkan." Dandan menunjuk ke arah Lu Ming dengan satu cakar dan berbicara seperti orang tua. Namun, suaranya masih muda dan lembut, seperti anak berusia 3 tahun, menyebabkan Fei Sue terkikik tanpa henti. Ayo, patuh saja di sini. Lu Ming tersenyum dan meraih kepala kecil Dandan. Tidak masuk akal, aku akan menggigit. Dandan memamerkan giginya dan membuka mulut untuk menggigit jari Lu Ming. Nes, kamu berani menggigitku. Lu Ming tertangkap basah. Dandan menggigit jarinya dan dia tidak bisa melepaskannya. Pada akhirnya, Lu Ming menyerah dan mengeluarkan ramuan spiritual tingkat 5. Saat itulah dia melepaskan mulutnya karena marah. Sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku. Dandan sangat senang dengan dirinya sendiri dan bersembunyi di samping untuk menggerogoti ramuan roh. Orang ini adalah reinkarnasi dari seorang ahli yang tiada taranya. Lu Ming tidak mempercayainya sama sekali. Pada saat itu, gulungan prasasti tersebut telah dijual seharga 35.000 kristal spiritual kualitas terbaik. Lagi pula, meskipun gulungan prasasti itu kuat,
itu hanya sekali pakai. Mereka akan hilang setelah digunakan, jadi harganya tidak akan terlalu mahal. Selanjutnya, Feng Xiu mengeluarkan item kedua, tungku alkimia level 5 atas. Kuali alkimia sangatlah langka, itulah sebabnya harganya beberapa kali lebih tinggi daripada senjata spiritual biasa. Tungku alkimia level 5 atas dijual seharga 120.000 kristal spiritual tertinggi. Kemudian, satu demi satu barang dibawa keluar untuk dilelang. Bahan pemurnian, ramuan roh, senjata roh, metode budidaya, manual rahasia, dan bahkan binatang iblis dan hewan peliharaan pertempuran tersedia. Namun, meskipun harta ini sangat berharga, Lu Ming tidak tertarik pada satupun. Ruang VIP lain di lantai 2 juga tidak berbicara. Semua orang tahu bahwa orang-orang ini sedang menunggu harta karun itu datang. Semakin jauh kemajuannya, semakin berharga harta karunnya. Harta karun ke-156 adalah sebotol cairan asal mula. Itu adalah cairan asal primordial tingkat menengah. Saya yakin saya tidak perlu menjelaskan fungsinya. Semua orang tahu bahwa ini adalah produk suci tertinggi untuk mengolah tubuh. Feng Xiu memegang botol giok di tangannya dan berkata dengan keras. Bab 588 Deliberately Raising the Price. Mid-grade Inate Original Liquid. Lu Ming's Gaze Flickered. He still remembered that back in the Blazing Sun Empire, he had bid for the Inate Origin Liquid. However, it was only a low-grade Inate Origin Liquid and there were only 9 drops. But now, it was a mid-grade Inate Original Fluid and a whole bottle. The price of a mid-grade Inate Original Fluid was many times higher than that of a low-grade one. However, with the strength of my body, this small bottle of mid-grade Inate stock solution won't have much effect. However, I still have to buy it. It's also good to give it to father and mother to strengthen their bodies. Lu Ming had an idea and decided to buy it. Alright, this bottle of mid-grade primordial origin liquid has a starting price of 50.000 supreme spiritual crystals. Each bit must be at least 5.000. Feng Xiu announced. I-bit 60.000. Alpai 70.000. I'll get 80.000. As soon as Feng Xiu's voice fell, a group of people began to bid. This bottle of Chonate original liquid was not useful to Lu Ming, but it did not mean that it was useless to others. An ordinary warrior's body was not as strong as Lu Ming's. Even most Sea of Souls realm experts did not have a 7-rank body. Unless one had specially cultivated a body tempering cultivation technique. Ordinary kings used true origin to temper their bodies, but their bodies were only at the 4th stage. Only a small number of them could reach rank 5. The mid-grade Inate original fluid was still very useful to them. The price kept rising and soon reached 100.000 supreme spiritual crystals. 150.000. Suddenly, a clear voice was heard. The bidder was Lu Ming. The entire venue fell silent. Lu Ming added 50,000 in one go, showing his determination to win. 160.000. Another person made a bid. 200,000. Lu Ming made another bid, adding another 40,000 in one go. Many people shook their heads and sighed, giving up on the competition. It was obvious that Lu Ming did not hesitate to increase the price. He increased the price as if he was flying. They did not have the confidence to compete with Lu Ming. To be honest, Lu Ming did not care about tens of thousands of top-grade spirit crystals. Now, he needed at least 1 million top-grade spiritual crystals to increase his cultivation by 1 level. He had refined more than 20 million supreme spiritual crystals. 200.000 going on ce. Istere anyone LC. Petik 2. Feng Xiu asked. 215,000. At this moment, a lazy voice was heard from guest room number 5. Qin Qingfei. Lu Ming's eyes flashed. That voice was Qin Qingfei's. In guest room number 5, Qin Qingfei snared and dot, "Kid, you want it, but I won't let you get it so easily." 250,000. Lu Ming increased the price to 250,000 yuan. 255,000. Qin Qingfei's voice rang out again, but he only symbolically added 5,000. That seems to be Qin Qingfei. Itu benar. Aku ingin tahu siapa yang ada di ruang VIP 10.
Sepertinya dia menyinggung Qin King Fei. Qin King Fei tidak ingin menawar sama sekali, tetapi dengan sengaja menaikkan harganya. Di tempat kejadian, banyak orang mengetahui niat Qin King Fei. $300.000. Jika Anda menaikkan harganya, saya akan membiarkan Anda memilikinya. Suara Lu Ming terdengar. Haha, karena kamu menawar 300.000 untuk membeli sebotol cairan asal mula yang harganya lebih dari 100.000, bagaimana aku berani bersaing dengan kamu? Aku akan membiarkanmu memilikinya. Suara mengejek Qin King Fei terdengar. 300.000 terjadi sekali, siapa lagi? Feng Xiu bertanya. Tidak ada yang bersuara. Lelucon yang luar biasa. Sebotol cairan asal primordial kelas menengah yang harganya lebih dari 100.000 kristal spiritual tertinggi sudah merupakan harga tertinggi. 300.000 terlalu mahal. Siapa yang akan menawarnya? Feng Xiu bertanya 3 kali tetapi tidak ada yang mengajukan penawaran. Botol cairan asal mula ini secara alami adalah milik Lu Ming. Beberapa saat kemudian, seorang gadis muda mengantarkan cairan asli bawaan ke kamar tamu nomor 10. Tuan muda, Presiden mengatakan bahwa Anda dapat membayar kristal spiritual Anda setelah pelelangan. Gadis muda itu berkata dengan suara manis. Baiklah, terima kasih, Nona. Lu Ming mengangguk dan menyimpan cairan asal mula. Saudara Lu, apakah kamu punya harta untuk dilelang? Mata indah Fei Sue bersinar saat dia berkata. Hanya harta yang dilelang yang dapat dibayar setelah lelang selesai. Ya ada satu. Lu Ming mengangguk. Fei Sue tidak bertanya lebih jauh, tapi dia penasaran. Pelelangan berlanjut, dan tak lama kemudian, selusin item lainnya terjual. Saya yakin semua orang telah mendengar item ke-198 hari ini. Itu adalah token antar domain, yang merupakan tempat untuk mengambil formasi teleportasi antar domain. Saya yakin semua orang tahu bahwa formasi transportasi antar provinsi menghabiskan energi yang sangat besar. Oleh karena itu, biaya penggunaannya sangat tinggi. Bahkan wilayah terdekat pun akan berharga 100.000 kristal spiritual tertinggi. Semakin jauh jaraknya, semakin mahal biayanya. Semula ada 2 slot yang akan dilelang kali ini. Namun, Istana Surgawi Surga Empyrean telah memindahkan 1 slot kembali pada menit terakhir, hanya menyisakan 1 slot tersisa. Slot ini dapat digunakan hingga 20 domain besar. Sekarang, harga awalnya adalah 100.000 kristal spiritual tertinggi, dan setiap penawaran harus setidaknya 10.000 kristal spiritual lebih tinggi. Biarkan penawaran dimulai. Feng Xiu mengumumkan, hanya 1 yang tersisa. Aku harus mendapatkan yang ini. Mata Lu Ming berbinar. Saya menawar 110.000. Saya akan membayar 120.000 dolar. Begitu suara Feng Xiu turun, seseorang segera mulai menawar. Lagi pula, Istana Langit Empyrean hanya akan membagikan 1 atau 2 slot setiap kalinya. Berapa banyak orang yang ada di seluruh wilayah Hong? Selalu ada orang yang ingin pergi ke daerah besar lainnya, jadi wajar saja banyak orang yang menawar. Tidak butuh waktu lama hingga harganya naik menjadi 200.000. Saya akan membayar 250.000. Semuanya, orang tua ini memiliki masalah penting yang harus diselesaikan di wilayah kepingan salju terbang. Tolong berikan kepada orang tua ini akan sangat berterima kasih. Sebuah suara tua terdengar. Ada yang harus kamu lakukan. Apakah saya baik-baik saja? Saya ingin pergi ke domain surga Liu, saya akan membayar 280.000. Sebuah suara yang dalam terdengar, tidak menyerah sama sekali. 300.000. 320.000. Dengan sangat cepat, harganya naik hingga mencapai 400.000. Mereka yang menawar semuanya berada di atas tingkatan raja. Mereka yang berada di bawah tingkatan raja tidak akan mampu mengeluarkan begitu banyak kristal roh tingkat tertinggi. Saya akan membayar 600.000. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, mengguncang seluruh tempat. Dia tiba-tiba menambahkan 200.000 kristal spiritual tertinggi, menunjukkan tekadnya untuk mendapatkannya. Ini kamar VIP nomor 10. Seseorang melihat ke kamar VIP nomor 10. Orang yang mengajukan penawaran tentu saja adalah Lu Ming. Dia bertekad untuk mendapatkan tempat ini. Kerumunan terdiam. 600.000 yuan terlalu banyak. Terlebih lagi, siapa yang tahu jika Lu Ming akan terus menaikkan tawarannya. Haha, anak ini akhirnya mau tidak mau menaikkan harganya. 600.000 terlalu rendah. Di kamar tamu No. 5,
Qin King Fei mencibir dan kemudian berbicara. 700.000. Qin King Fei memanggil 700.000 kristal spiritual tertinggi. Mata Luming menjadi dingin dan dia melihat ke kamar VIP nomor 5. Orang ini lagi. Aku tahu dia akan menimbulkan masalah. Fei Sue mengertakkan gigi. Bab 589. Aku juga tahu cara menaikkan harganya. 800.000. Luming tidak ragu-ragu dan terus menaikkan tawaran. 810.000. Qin King Fei segera menambahkan 10.000 lagi. Niat membunuh yang kuat melintas di mata Luming saat dia melanjutkan, $1 juta. $1.010.000. Qin King Fei menambahkan 10.000 lagi. Suara mendesing. Kerumunan menjadi gempar, dan terjadilah diskusi yang memanas. Orang di kamar tamu 10 tampaknya benar-benar menyinggung Qin King Fei. Kalau tidak, mengapa dia terus mengincarnya? Petik 2. Qin King Fei jelas melakukan ini dengan sengaja. Ini semakin menarik. Ada berbagai macam ekspresi di tempat kejadian. Beberapa tidak senang dengan karakter Qin King Fei, sementara yang lain menyombongkan diri dan menonton pertunjukan. Menjijikkan. Qin King Fei, apa maksudmu dengan ini? Apakah Anda sengaja menaikkan harga? Fei Sue membuka jendela dengan marah dan berteriak ke kamar tamu nomor 5. Itu salju yang beterbangan. Tidak heran. Garis keturunan Flying Snow dan garis keturunan Qin King Fei adalah musuh. Tidak heran Qin King Fei sengaja menaikkan harga. Seseorang segera mengenali Fei Sue. Hehe, Fei Sue, jangan memfitnahku. Saya menawar secara normal. Anda boleh menawar harta karun itu, tapi saya tidak boleh menawar. Rumah lelang rahasia surgawi tidak memiliki aturan seperti itu. Qin King Fei membuka jendela dan mencibir. Dia bahkan melontarkan pandangan provokatif ke arah Luming dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Menjijikkan. Salju yang beterbangan menutup jendela kristal dan dia mengertakkan gigi. Tidak apa-apa, Luming berkata dengan tenang. Dia tampak tenang sambil terus menawar, 1.200.000. Bagaimanapun, 2.000 keping kristal unsur emas setidaknya bernilai 2 juta kristal roh kualitas terbaik. Ini adalah harga terendah, dan kenyataannya, pastinya lebih dari itu. 1.210.000. Qin King Fei terus menawar. 1.300.000. Luming terus menawar tanpa ragu-ragu. Di kamar tamu nomor 5, wajah Qin King Fei bersinar dengan senyuman bangga. Dia akan melanjutkan penawaran. Tuan muda kedua, harta berikutnya lebih penting. Jika Anda menaikkan harga lagi dan pihak lain tidak menginginkannya, kita harus mengeluarkan lebih dari 1,3 juta kristal spiritual tertinggi. Saya khawatir hal itu akan mempengaruhi rencana masa depan kita. Pria parubaya itu menyarankan. Mata Qin King Fei berkedip beberapa kali, dan dia akhirnya berhenti menawar. Dia berkata dengan suara menggoda, 1,3 juta untuk satu tempat. Hehe, aku akan memberikannya padamu. Karena Qin King Fei telah menarik diri dari penawaran, tentu saja tidak ada orang lain yang mengajukan penawaran. Tempat itu berakhir di tangan Luming. Setelah beberapa saat, seorang gadis muda mengeluarkan sebuah tanda dan memberikannya kepada Luming. Dengan token ini, Luming dapat menggunakan susunan teleportasi antar domain. Luming menyimpan token itu. Wajahnya selalu tenang, tapi di balik ketenangan itu, ada badai yang tak ada habisnya. Pelelangan berlanjut. Semakin dia maju, semakin berharga harta karunnya. Apalagi setelah harta karun ke-210, masing-masing adalah yang terbaik dari yang terbaik. Harga penawaran masing-masing kristal tersebut adalah lebih dari 1 juta kristal spiritual tertinggi. Beberapa di antaranya bahkan mencapai harga setinggi 2 juta kristal spiritual tertinggi. Baiklah, sekarang, hanya tersisa 2 harta karun. Item berikutnya adalah 1 set kristal niat. Kristal maksud elemen logam, totalnya 2.000 keping. Setelah jeda, angin anggun melanjutkan, semua orang tahu bahwa harga pasar kristal dalam adalah sekitar 1.000 keping. Namun kenyataannya, 1.000 keping kristal yang dalam sangatlah mustahil untuk dibeli. Selain itu, semakin banyak kristal yang dalam, semakin tinggi harganya. Saat ini, ada 2.000 keping kristal yang sangat dalam. Harga dasarnya adalah 2 juta kristal roh tingkat tertinggi. Setiap tawaran tidak boleh kurang dari 100.000. 2.100.000. 2.200.000. Begitu suara Feng Xiu turun, seseorang segera mulai menawar.
Kebanyakan yang menawar berasal dari ruang VIP di lantai 2. Bagaimanapun, lebih dari 2 juta kristal spiritual tertinggi adalah angka astronomi bagi kebanyakan orang. Kamar dagang rahasia sudah mulai menyebarkan berita itu 5 atau 6 hari yang lalu. Banyak orang datang khusus untuk 2.000 kristal emas. Oleh karena itu, ada banyak orang yang menawar, dan persaingannya sangat ketat. Fei Sue pun tergoda dan mengikuti kompetisi tersebut. Di kamar tamu nomor 5, mata Qin King Fei bersinar penuh gairah, tidak ada yang bisa bersaing dengan saya. 2.000 kristal emas adalah milikku. Dia tidak terburu-buru menawar, dan sedang menunggu saat yang tepat. Harganya terus naik dan segera mencapai angka 3 juta. Itu masih meningkat. 3.500.000. Tawaran Fei Sue. Lu Ming memandang Fei Sue dengan heran. Tampaknya identitas Fei Sue tidak biasa. Merupakan masalah besar baginya untuk bisa membayar 3,5 juta kristal roh kualitas terbaik untuk merayakan ulang tahun seniornya. Namun, seseorang segera menyebutkan harga yang melebihi harga Flying Snow. 3.600.000. 3.700.000. 4 juta. Dalam waktu singkat, sudah menembus angka 4 juta. Lupakan saja. Harga ini terlalu tinggi. Fei Sue menghela nafas dan mengundurkan diri dari kompetisi. Saat ini, masih ada sekitar selusin orang yang menawar. Orang-orang ini pasti memiliki identitas yang luar biasa. Beberapa dari mereka memiliki suara yang sangat tua, dan mereka pastinya adalah senior yang sudah hidup lama. 5 juta. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di seluruh area, menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi. Dia tiba-tiba menambahkan 1 juta kristal spiritual tertinggi, dan itu sangat menakutkan. Qin King Fei. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Dia tahu bahwa orang yang menawar adalah Qin King Fei. 5 juta. Apakah ada orang lain? Petik 2. Feng Xiu bertanya. 5.100.000. Setelah hening beberapa saat, akhirnya seseorang mengajukan penawaran. 5.200.000. Qin King Fei menaikkan tawaran tanpa ragu-ragu. 5.300.000. Seseorang terus menawar. Harganya terus naik, dan tak lama kemudian melebihi 6 juta. Dengan harga ini, sebagian besar orang mundur dari penawaran. Hanya satu orang yang masih menawar Qin King Fei. 6.800.000. Qin King Fei menyebutkan harga yang mengerikan ini. Pria itu terdiam beberapa saat. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan tidak berbicara. Wajah Qin King Fei dipenuhi dengan kegembiraan. 2.000 keping kristal emas akhirnya akan menjadi miliknya. Dan EBSCP, dengan 2.000 kristal niat emas ini, niatnya dapat dengan cepat membuat terobosan dan mencapai batas tahap akhir level 1. Dengan satu langkah lagi, dia akan mampu mencapai lingkaran besar level 1. Saat dia sedang berpikir keras, sebuah suara menginterupsinya. 7 juta. Seseorang mengajukan tawaran sebesar 7 juta. Saudara Lu. Fei Sue bergumam dan menatap Lu Ming dengan heran. Lu Minglah yang mengajukan tawaran 7 juta. Sialan, Lu Ming. Mata Qin King Fei berbinar dingin. Tentu saja, dia bisa mengenali suara Lu Ming. 7.200.000. Qin King Fei segera menambahkan 200.000 keping kristal spiritual tertinggi. 7.300.000. Lu Ming tersenyum dan menambahkan 100.000 keping kristal spiritual kelas atas. 7.500.000. Qin King Fei menambahkan 7.600.000. Lu Ming menambahkan 100.000 yuan setiap kali. Bab 590 Ramuan Kehidupan. Sial, kecil sialan itu. Qin King Fei meraung. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Lu Ming sedang mencoba menaikkan harga bersamanya. Ini adalah cara untuk membalas dendam padanya karena telah menaikkan harga sebelumnya. 8 juta. Qin King Fei meraung dan menyebutkan harga tinggi 8 juta. 8.100.000. Lu Ming terus menambahkan 100.000 lagi. Sialan nak, kamu sengaja menaikkan harga dan mengganggu ketertiban pelelangan. Qin King Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Hehe, sungguh menggelikan. Siapa bilang saya mencoba menaikkan harga? Ini adalah lelang biasa. Anda boleh menawar, tapi saya tidak. Petik 2. Lu Ming mencibir. Inilah yang dikatakan Qin King Fei kepada Lu Ming dan Fei Xue sebelumnya. Sekarang, Lu Ming telah membalas budi. Sial, 8,3 juta. 8.400.000.
9 juta. Qin King Fei meneriakkan nomor itu dengan histeris. Hanya ini yang dia miliki. Dia tidak bisa menambahkan lagi. Meskipun dia masih memiliki sejumlah besar kristal spiritual di tubuhnya, semuanya diberikan kepadanya oleh ayahnya untuk menawar harta berharga itu. 9 juta. Tuan Muda Qin memang kaya dan murah hati. Saya mengagumi Anda. Kalau begitu, Tuan Muda Qin, saya akan membiarkan Anda memilikinya. Lu Ming terkekeh dan mundur dari pelelangan. 9 juta sudah merupakan harga yang sangat tinggi. Jika dia terus menaikkan harga, Lu Ming takut Qin King Fei tidak menginginkannya lagi. Pada akhirnya, 2000 keping kristal logam dimenangkan oleh Qin King Fei dengan harga 9 juta kristal roh tingkat tertinggi. Bagus, waktunya cepat. Kita telah sampai pada item terakhir untuk hari ini. Barang ini adalah harta langka. Suara Feng Xiu bergema di seluruh adegan, dan semangat semua orang terangkat. Sebagian besar orang tahu bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penawaran akhir, tetapi mereka ingin menonton pertunjukan dan memperluas wawasan mereka. Nantinya, mereka akan punya modal ekstra untuk dibanggakan kepada kenalannya. Banyak orang membuka mata lebar-lebar, menunggu Feng Xiu mengambil harta karun terakhir. Lu Ming juga melihatnya dengan penuh minat. Dia ingin melihat harta apa yang terakhir. Pada saat ini, telapak tangan Feng Xiu bersinar dan botol giok muncul di tangannya. Botol giok, mungkinkah itu semacam pil obat atau cairan spiritual? Semua orang menebak dalam hati mereka. Haha, aku tidak akan membuat kalian semua dalam ketegangan. Botol ini adalah ramuan kehidupan. Mata Feng Xiu menyapu seluruh pemandangan saat dia mengucapkan kata demi kata. Suara mendesing. Begitu kata-kata Feng Xiu jatuh, seluruh tempat menjadi gempar. Apa? Ramuan kehidupan. Air kehidupan legendaris yang dapat membangkitkan orang mati. Ramuan kehidupan adalah harta yang tiada taranya. Tidak peduli seberapa serius lukanya, ramuan kehidupan dapat menyembuhkannya dengan sangat cepat. Petik 2. Bagaimana mungkin? Ya dewa, apakah ini nyata? Di tempat kejadian, ada banyak seruan dan suara kaget. Bang! Di kamar tamu No. 10, Lu Ming tiba-tiba berdiri dan melihat keluar, matanya bersinar dengan cahaya yang menyengat. Ramuan kehidupan? Itu sebenarnya ramuan kehidupan, dia harus mendapatkannya. Dengan ramuan kehidupan, luka di meridian Lu Yuntian pasti bisa disembuhkan, dan dia akan bisa memulai jalur seni bela diri sekali lagi. Dia sudah lama bersumpah untuk menemukan harta karun yang bisa menyembuhkan Lu Yuntian. Namun, dia belum pernah menemukan harta karun alami seperti itu. Sekarang, dia punya. Ramuan kehidupan, itu sebenarnya ramuan kehidupan. Haha, ayah memiliki pandangan jauh ke depan. Kali ini, aku harus mendapatkannya. Di kamar tamu No. 5, Qin King Fei juga berdiri. Matanya menyala-nyala karena gairah. Semua orang mendidih karena kegembiraan, mata mereka menyala-nyala karena gairah. Semuanya, botol ramuan kehidupan ini tidak murni. Itu encer, dan konsentrasinya hanya 1/10 dari ramuan murni kehidupan. Selain itu, menghidupkan kembali orang mati hanyalah rumor belaka. Tidak peduli berapa banyak ramuan kehidupan murni yang Anda gunakan, itu tidak mungkin, apalagi ramuan kehidupan yang diencerkan. Namun ada satu hal yang saya yakini, bahkan ramuan kehidupan yang diencerkan pun dapat menyembuhkan luka fisik apapun. Sekalipun lengan Anda terpotong, selama Anda mengoleskan setetes ramuan kehidupan yang diencerkan pada lukanya, luka tersebut dapat disambung kembali dan disembuhkan dengan sempurna. Feng Xiu memperkenalkan dengan keras. Meski begitu, antusiasme semua orang tetap tinggi. Ramuan kehidupan yang diencerkan adalah harta karun tertinggi. Baiklah, mari kita mulai penawarannya. Harga awalnya adalah 5 juta kristal spiritual tertinggi. Setiap kenaikan harus menghasilkan setidaknya 200.000 kristal spiritual tertinggi. Feng Xiu mengumumkan, 5.500.000. 5.800.000. 6 juta. Titik. Seketika, seseorang mengajukan penawaran. Kamar Dagang Rahasia telah lama mengumumkan bahwa akan ada harta karun tertinggi yang akan dilelang. Meski belum disebutkan dengan jelas harta apa itu, namun tetap menarik minat banyak orang. Banyak orang kaya telah menyiapkan kristal spiritual dan menunggu di sini. Sama seperti Qin King Fei, belum pernah ada yang mengajukan penawaran sebelumnya,
Namun kini setelah ramuan kehidupan muncul, orang-orang mulai mengajukan penawaran. Ramuan kehidupan, meskipun diencerkan, jika digunakan dengan baik, itu setara dengan memiliki satu kehidupan lagi. Siapa yang tidak tergoda dengan ramuan kehidupan, dia akan dapat menjelajahi tanah dan reruntuhan terlarang yang lebih berbahaya untuk mencari harta karun yang lebih berharga. Harganya meroket dengan kecepatan yang mengerikan. Tidak lama kemudian, ia menembus harga setinggi 9 juta untuk 2.000 kristal elemen emas dan menagih hingga 10 juta. 11 juta. Qin King Fei meraung. 11.500.000. Segera, seseorang menaikkan tawaran sebesar 500.000, dan tidak menyerah sama sekali. Manajer Wu, segera kirimkan pesan kepada ayah saya dan minta dia mentransfer 20 juta kristal spiritual tertinggi kepada saya. Saya harus mendapatkan ramuan kehidupan hari ini. Kata Qin King Fei kepada pria paruh baya itu. Ya, Tuan Muda kedua. Pria paruh baya itu dengan cepat mengeluarkan jimat giok transmisi suara dan mulai mengirimkan suaranya. Harganya terus meningkat. Dengan sangat cepat, harganya melonjak hingga 15 juta. Namun, masih banyak orang yang berkompetisi. 15.500.000. Qin King Fei meraung. 16 juta. Harganya masih naik. Saat harganya mencapai 20 juta, jumlah penawar akhirnya berkurang. Banyak orang menghela nafas, 20 juta. Harga ini terlalu mengerikan. Sekalipun mereka menginginkannya, mereka tidak punya cara untuk bersaing. Mereka yang tidak memiliki sumber keuangan untuk berkompetisi juga bersemangat. 20 juta kristal spiritual tertinggi adalah angka astronomi bagi kebanyakan orang. Namun, sangat jarang melihat begitu banyak orang membayar harga sebesar itu untuk sebuah harta karun. Bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri juga merupakan salah satu bentuk kesombongan. Saat ini, hanya tersisa 3 orang dalam kompetisi. Qin King Fei adalah salah satunya. 23 juta. Ketika Qin King Fei menyebutkan harga setinggi 23 juta, orang lain mundur. Ketika Qin King Fei memanggil 25 juta, orang terakhir juga mundur. Haha, ramuan kehidupan adalah milikku. Anda ingin bersaing dengan keluarga Qin dalam hal kekayaan. Bermimpilah. Qin King Fei tertawa. 26 juta. Saat ini, suara yang jelas dan tegas terdengar. Lu Ming akhirnya mulai menawar. Bab 591 Mata yang Membutakan. Tawaran Lu Ming membuat suasana kembali hidup. Masih ada orang yang menawar. Saya pikir itu akan jatuh ke tangan klan Qin. Itu dia lagi. Itu pemuda di kamar tamu nomor 10 lagi. Siapa orang ini? Dia tidak hanya menentang Qin King Fei berkali-kali, tetapi dia juga memiliki sumber keuangan yang kuat. Seluruh tempat dipenuhi dengan diskusi. Sial, kecil itu lagi. Diam, Qin King Fei berteriak dengan marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap ruang VIP ke-10. Di kamar tamu No. 10, Fei Sui juga sangat penasaran. Apakah Lu Ming benar-benar dari wilayah Tianxuan? Dia telah meminta lebih dari 20 juta kristal spiritual tertinggi. Apakah wilayah Tianxuan sekaya itu? Pelanggan ini sudah menawar 26 juta, apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Jika tidak, sebotol ramuan kehidupan langka ini akan menjadi milik pelanggan ini. Feng Xiu berteriak. 27 juta. Qin King Fei meraung. 28 juta. Lu Ming tidak ragu-ragu. 29 juta. 30 juta. Lu Ming segera menaikkan harga menjadi 30 juta. Saat itu, tidak ada suara sama sekali. Semua orang menatap penawaran Lu Ming dan Qin King Fei. Nak, biarkan aku memberitahumu. Sebotol ramuan kehidupan ini sangat dihargai oleh keluarga Qin. Anda telah menentang keluarga Qin berkali-kali. Apakah Anda mencari kematian? Petik 2. Qin King Fei meraung. Hehe, berulang kali melawan keluarga Qinmu. Saya ingat bahwa saya tidak pernah memprovokasi Anda. Setiap saat, kamulah yang memprovokasi saya terlebih dahulu. Sekarang, di mulutmu, aku berulang kali menentang keluarga Qinmu. Lu Ming mencibir sebagai tanggapan. Nak, jika aku bilang kamu salah, kamu salah. Sekarang, hentikan penawarannya. Saya menawar 30,2 juta. Qin King Fei meraung. Sungguh sebuah lelucon. 31 juta. Lu Ming tidak bisa mengganggunya dan terus menawar. Sial, sial. Presiden Feng, saya curiga orang ini menaikkan harga secara acak dan tidak memiliki banyak kristal roh berkualitas tinggi.
Qin King Fei meraung. Mata Lu Ming berkedip. Kali ini, Qin King Fei benar. Dia tidak memiliki banyak kristal roh kelas atas. Melihat Lu Ming tidak mengatakan apa-apa, mata Qin King Fei berbinar dan dia berkata dengan gembira, Presiden Feng, apakah Anda melihat itu? Orang ini tidak berani berbicara. Saya tidak berpikir dia memiliki banyak kristal spiritual. Saya sarankan kita memeriksa kristal spiritualnya. Jika dia tidak memiliki kristal spiritual sebanyak itu, dia mengganggu urutan pelelangan. Dia akan dihukum berat. Tatapan Feng Xiu juga melihat ke arah ruang VIP 10. Kamar dagang rahasia memiliki aturan bahwa jika penawar tidak dapat mengambil cukup kristal spiritual tertinggi setelah melakukan penawaran, hal itu akan dianggap mengganggu perintah lelang dan akan dihukum berat oleh kamar dagang. Seseorang pernah dilumpuhkan budidayanya dan bahkan dibunuh karena mengganggu pelelangan rahasia kamar dagang. Saat ini, tidak ada lagi yang berani menawar secara sembarangan. Lu Ming adalah orang yang melelang 2000 kristal roh kelas atas berelemen emas. Feng Xiu sudah mengetahui hal ini sejak lama. Oleh karena itu, dia berpikir Lu Ming harus memiliki kristal roh. Namun, diamnya Lu Ming sekarang berarti ada masalah. Lu Ming membuka jendela ruang VIP dan semua orang memandangnya. Aku, memang tidak punya banyak kristal spiritual tertinggi. Lu Ming berbicara dengan tenang. Adegan itu menjadi gempar. Sial, dia benar-benar tidak memiliki banyak kristal. Ternyata dia hanya mencoba mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Beraninya kamu. Anda mencoba mendapatkan sesuatu dari kamar dagang rahasia secara gratis. Anda hanya mendekati kematian. Anak muda, kamu dibutakan oleh keserakahan. Kamu sudah mati sekarang. Banyak orang menghela nafas. Haha, anak ini benar-benar tidak memiliki kristal spiritual apapun. Haha. Qin King Fei sangat gembira. Dia hanya mengatakannya dengan santai karena marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming akan begitu berani hingga tidak memiliki kristal roh kelas atas. Saudara Lu, kamu, hei, jangan mengakuinya dulu. Saya akan memikirkan cara untuk memberi Anda sejumlah kristal spiritual. Ekspresi Fei Sui berubah saat dia berbisik. Nyonya yang menerbangkan salju, tidak perlu. Lu Ming melambaikan tangannya, ekspresinya masih sangat tenang. Presiden Feng, dia memandang Feng Xiu dan bertanya, berapa banyak kristal spiritual yang tersisa setelah dikurangi yang saya menangkan dari pelelangan? Feng Xiu sedikit terkejut. Matanya bersinar ketika dia berkata, kamu telah menawar 2 kali, jadi kamu telah menggunakan 1,6 juta kristal roh kualitas terbaik, 2000 kristal maksud elemen emas yang Anda jual berjumlah total 9 juta. Setelah dikurangi biaya penanganan 5%, Anda memiliki total 6,9 juta kristal roh tersisa. Semua orang tercengang dengan kata-katanya. Apa, 2000 kristal tujuan atribut emas itu sebenarnya miliknya? Kukira seniornya yang melelang. Ini sebenarnya miliknya. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak kristal niat? Petik 2. Semua orang terkejut dan penasaran. Namun, 6 juta kristal spiritual yang tersisa tidaklah cukup. Adapun Qin King Fei, dia sangat marah hingga hampir muntah darah. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia mengira bahwa 2000 kristal makna mendalam dengan atribut emas sebenarnya milik Lu Ming. Sebelumnya, Lu Ming sengaja menaikkan harga sehingga harus merogoh kocek 9 juta untuk membeli 2000 kristal ultimaci. Memikirkan hal ini, dia sangat marah hingga dadanya sakit. Nak, jadi bagaimana jika itu milikmu? Itu jauh dari 31 juta. Jika Anda tidak dapat mengeluarkan begitu banyak kristal spiritual tertinggi hari ini, saya akan lihat bagaimana Anda mati. Qin King Fei mengertakkan gigi. Mata indah Fei Sui berkedip terus-menerus saat dia menatap Lu Ming dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa 2000 kristal ultimat elemen emas sebenarnya milik Lu Ming. Lu Ming, kamu menawar 31 juta. Bisakah kamu mengeluarkan 31 juta kristal roh kualitas terbaik? Teriak Qin King Fei. Memang benar aku tidak memiliki kristal roh tingkat tertinggi, tapi aku bisa menggunakan kristal niat untuk mengimbanginya. Suara tenang Lu Ming terdengar. Menggunakan kristal niat untuk mengimbanginya. Sungguh sebuah lelucon. Anda sudah mengeluarkan 2000 kristal. Saya tidak percaya Anda masih memiliki lebih banyak. Qin King Fei terus berteriak, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia hampir dibutakan oleh cahaya kemasan. Lu Ming melambaikan tangannya dan setumpuk kristal pamungkas muncul di udara.
Setiap bagian berkilauan dengan cahaya keemasan dan memancarkan aura niat yang kuat. Semuanya adalah kristal dengan atribut emas. Ini, banyak sekali. Itu semua adalah kristal dengan unsur emas. Ada berapa banyak? Sarangnya, apakah dia mendapatkan tambang kristal Upanishad kekuatan skala besar? Petik 2. Semua orang terkejut. Banyak orang menatap tumpukan kristal di udara dengan mata terbakar. Mata Qin King Fei terbuka lebar dan lidahnya terikat. Dia tercengang dan menelan kata-kata yang ingin dia ucapkan. Mata indah Fei Sui berkedip saat dia menatap Lu Ming, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Di sini, ada 5.000 kristal maksud atribut emas. Saya tidak akan melelangnya. Presiden Feng, saya ingin tahu apakah Anda bersedia menerimanya. Petik 2. Lu Ming berkata pada Feng Xiu. Ya, tentu saja. Bagaimana dengan ini? 5.000 kristal niat. Kamar dagang rahasia surgaku akan membeli semuanya. Harga. Feng Xiu sangat gembira dan hendak menyebutkan harganya. Presiden Feng, tunggu sebentar. Sebelum Feng Xiu dapat menyebutkan harganya, Lu Ming berbicara lagi dan menyelanya. Apa? Feng Xiu agak bingung. Bab 592 mengerti, pertempuran Providence. Feng Xiu memandang Lu Ming dengan sedikit keraguan. Namun saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi. Lu Ming melambaikan tangannya lagi, dan tumpukan kristal pamungkas lainnya muncul di udara. Kali ini, setiap kristal niat bersinar dengan cahaya biru dan mengeluarkan niat memabukkan. Kali ini, itu adalah kristal yang mengandung elemen air. Kristal niat. Astaga, itu kristal niat lagi. Itu tidak kalah dengan tumpukan kristal berelemen emas. Bagaimana mungkin? Siapa orang ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, mungkinkah dia menjadi seorang jenius yang tiada taranya dari suatu domain super besar? Mungkin, dia hanya menawar token lintas domain, jadi dia pasti jenius dari domain lain. Tidak heran dia memiliki begitu banyak kristal niat. Ada lagi diskusi intens. Fei Sui, Qin King Fei, dan yang lainnya memandang Lu Ming dengan kaget. Presiden Feng, ada 5.000 kristal makna mendalam atribut air dan 5.000 kristal makna mendalam atribut emas, total 10.000 keping. Jual semuanya. Kata Lu Ming. Baiklah, baiklah, aku akan mengambil semuanya. Saya akan membayar 40 juta kristal roh tingkat tertinggi untuk 10.000 kristal niat. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Kata Feng Xiu. Baiklah. Lu Ming langsung setuju. 40 juta bukanlah harga murah. Rata-rata, 2.000 yuan setara dengan 8 juta kristal spiritual tertinggi. Meskipun sebelumnya 2.000 yuan dijual seharga 9 juta yuan, itu karena Lu Ming menaikkan harganya. Dalam keadaan normal, mungkin tidak dijual seharga 9 juta yuan. Tapi sekarang, jumlahnya lebih banyak lagi, 5.000 yuan satu set. Jika kamar dagang rahasia membelinya dan mempublikasikannya, pasti akan dijual dengan harga lebih tinggi saat dilelang. Lagi pula, semakin banyak kristal yang ada, semakin besar pula kenaikan harganya. 5.000 yuan untuk satu set jauh lebih menggiurkan daripada 2.000 yuan untuk satu set. Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyimpan 10.000 kristal esoteris di dalamnya. Dia kemudian melemparkannya ke Feng Xiu. Mata banyak orang berkobar karena hasrat. Jika ini terjadi di luar, seseorang pasti sudah mengambil tindakan untuk merebutnya. Namun, ini adalah rahasia kamar dagang. Siapa yang berani melakukannya? Kecuali dia tidak ingin hidup. Jika mereka menyinggung kamar dagang rahasia, bahkan istana surga Empyrean tidak akan mampu melindungi mereka. Beberapa orang memandang Lu Ming dengan mata menyala-nyala. Lu Ming sebenarnya memiliki begitu banyak kristal pamungkas pada dirinya. Apakah dia punya lebih banyak? Banyak orang punya pemikiran lain. Lu Ming tidak ingin terlalu mencolok tetapi dia tidak bisa melakukannya. Dia harus mendapatkan ramuan kehidupan. Terlebih lagi, dia akan kembali besok, jadi dia tidak terlalu khawatir untuk meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, Lu Ming melihat ke arah Qin King Fei lagi dan mencibir, sekarang, saya punya kristal untuk ditawar, kan? Menjijikkan. Qin King Fei menggeram. Matanya dipenuhi amarah dan niat membunuh. 32 juta. Qin King Fei mengertakkan gigi dan melanjutkan penawaran. 33 juta. Lu Ming menaikkan tawaran tanpa ragu-ragu. 34 juta. 35 juta. 40 juta. Dalam beberapa saat,
Lu Ming menaikkan harga menjadi 40 juta. Pada saat ini, seluruh tubuh Qin King Fei gemetar. Matanya merah saat dia menatap Lu Ming. Cepat, kirim pesan ke ayahku dan minta dia mentransfer kumpulan kristal spiritual lainnya. Qin King Fei berteriak pada pria paruh baya itu. Dia tidak lagi berjuang demi ramuan kehidupan. Sebaliknya, dia bersaing dengan Lu Ming. Tuan muda kedua, lebih baik Anda menyerah saja. Tuan tua baru saja mengirim pesan untuk memberitahu Anda agar menyerah, 4 juta terlalu tinggi. Anda tidak dapat bersaing untuk itu. Kata pria paruh baya itu. Apa, tidak ada lagi kompetisi? Bagaimana mungkin kita tidak bertarung? Tubuh Qin King Fei gemetar, dan dia mengertakkan gigi. Apa yang salah? Apakah Anda kehabisan kristal? Jika tidak, menyerahlah dengan patuh. Lu Ming mencibir. Hal ini membuat Qin King Fei sangat marah hingga dia merasakan sakit di dadanya. Dia kalah dalam pelelangan hari ini. Nak, tunggu saja. Qin King Fei meninggalkan kata-kata ini dan pergi bersama pria parubaya. 40 juta, apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Tatapan Feng Xiu menyapu seluruh penonton. Namun, bagaimana orang bisa menawar 40 juta? Feng Xiu bertanya 3 kali dan akhirnya memutuskan bahwa ramuan kehidupan dibeli oleh Lu Ming. Dengan berakhirnya ramuan kehidupan, pelelangan yang menggetarkan jiwa juga berakhir. Haha, adikku, bagaimana aku harus memanggilmu? Setelah semua orang pergi, Feng Xiu mengambil ramuan kehidupan dan masuk ke kamar tamu 10 sambil tertawa terbahak-bahak. Junior Lu Ming menyapa Feng Senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, "Haha, saudara Lu, sama-sama. Ini adalah ramuan kehidupan Anda." Feng Xiu memberikan ramuan kehidupan kepada Lu Ming. Dia kemudian mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lu Ming. 40 juta kristal roh untuk ramuan kehidupan sudah cukup untuk mengimbangi 10.000 kristal niat. Berikut adalah 6,95 juta kristal roh tingkat tertinggi. Silakan periksa. Tidak dibutuhkan. Lu Ming mengambil cincin penyimpanan dan menyimpannya. Kamar dagang rahasia tersebar di seluruh benua. Itu sudah ada selama bertahun-tahun dan reputasinya tidak perlu dipertanyakan lagi. Lu Ming tidak mengkhawatirkan hal ini. Setelah itu, Lu Ming, Fei Sui, dan Feng Xiu mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan rumah lelang rahasia surgawi. Saudara Lu, kamu tidak boleh mengungkapkan kekayaanmu. Anda telah mengeluarkan begitu banyak kristal niat kali ini, jadi saya khawatir beberapa orang akan mengejar Anda. Kamu harus berhati-hati. Di tengah jalan, Fei Sui memperingatkan. Mereka berani pindah ke kota Hong. Lu Ming bertanya, di kota Hong, kebanyakan orang tidak berani melakukannya. Namun, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan seseorang mengambil risiko karena putus asa. Lebih baik berhati-hati. Kata Fei Sui. Lu Ming mengangguk. Nona Fei Sui, saya akan menjadi pembawa acara hari ini. Apakah Anda ingin memberi saya wajah? Petik 2. Lu Ming tersenyum dan memandang Fei Sui. Dia dan Fei Sui bertemu secara kebetulan tetapi dia telah menjaganya berkali-kali. Lu Ming merasa dia bisa berteman dengan Fei Sui. Baiklah. Fei Sui juga setuju. Keduanya menemukan restoran dan mulai makan dan minum sepuasnya. Saudara Lu, dengan kultivasimu di usia yang begitu muda, aku khawatir tidak akan menjadi masalah bagimu untuk masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur. Setelah beberapa gelas anggur, pipi Fei Sui menjadi merah dan matanya berair. Dia sangat cantik. Daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur. Petik 2. Lu Ming bergumam, kilatan cahaya melintas di matanya. Segera, dia akan bertarung dengan konstelasi Sein, yang masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik. Dengan bakat saudara Lu, saya yakin hanya masalah waktu sebelum Anda masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur. Mungkin Anda bahkan bisa berpartisipasi dalam pertempuran Providence dalam 2 tahun. Petik 2. Fei Sui tersenyum, seindah bunga. Sejujurnya, penampilan dan aura Fei Sui tidak kalah dengan Xian Yanxing, Qiu Yue, atau Mulan. Dia adalah salah satu wanita tercantik yang pernah ditemui Lu Ming. Pertempuran keberuntungan karma. Lu Ming ragu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Itu benar. Pertempuran Providence adalah yang paling penting. Semua orang jenius di seluruh Timur Tandus akan berpartisipasi. Tidak hanya manusia, bahkan iblis pun akan berpartisipasi. Saudara Lu, pernahkah kamu mendengarnya? Petik 2. Kata Fei Sui.
Tidak, semua jenius di benua timur akan hadir. Petik 2. Lu Ming sangat penasaran. Saya sendiri tidak terlalu yakin. Saya hanya tahu bahwa pertempuran Providence diadakan setiap 20 tahun sekali. Tidak hanya wilayah tandus di bagian timur, tetapi juga benua tengah, bagian bawah selatan, gurun barat, dan dataran utara. Namun, tidak akan ada persaingan di antara mereka. Ini akan menjadi kompetisi di setiap wilayah. Pada saat itu, 4 kekuatan tuan di wilayah tandus timur dan kekuatan kecil yang tak terhitung jumlahnya akan menghadapi persaingan yang ketat. Saya mendengar bahwa siapapun yang dapat melampaui yang lain dalam perang Providence akan menjadi ahli yang tak tertandingi di benua ini. Fei Sue menjelaskan.